teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hari demi hari kami sungguh menyaksikan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan Engkau sudah menyertai kami dari rumah kami masing-masing sampai ke tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Kami mau undang Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kami. Beracaralah Tuhan, lakukan sesuatu yang dahsyat. Biar nama Tuhan dimasyurkan, ditinggikan di tempat ini. Kekudusan-Mu, darah-Mu melayakkan kami, mengampuni kami atas segala dosa yang kami lakukan terhadap Tuhan dan sesama kami. Bapa, biar korban syukur kami, penyembahan kami, nyanyian kami, suara kami menjadi pengagungan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran.
kasih Tuhan. Mari lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Buat kasih setiamu, ku bersyukur. Banyaklah yang Tuhan sudah lakukan buat kasih setiamu di dalam Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami yang saling sungguh. Di dalam hidupku buat kasih setiamu di dalam Orang-orang yang bersyukur katakan haleluya. Banyaklah yang Tuhan lakukan sampai hari ini. Engkau baik, sungguh amat baik. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat, katakan haleluya. Boleh kasih tos kiri kanan, katakan besarlah Tuhan, Dia layak dipuji. Sama-sama semua bertepuk tangan di atas kepalanya, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dengan kompak yang katakan sama-sama katakan.
kedahsyatan Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat. Katakan haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji kuasanya. Mana suaranya Bapak Ibu Saudara? Sekalipun di tengah-tengah pandemi, amin. Sebab Tuhan proklamirkan kita. Sebab Tuhan, amin, dan sangat terpuji, dahsyat dari segala. Amin Tuhan Yesus. Kuasanya dahsyat. Sekali lagi yuk sama-sama proklamirkan ya. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Katakan kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat. 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 Menghancurkan musuh. Katakan dahsyat. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Saya percaya Allah yang dahsyat tidak akan pernah tinggal diam untuk memberkati, menyembuhkan, memulihkan kita. Amin. Tergantung kita tetap percaya kepada Tuhan sampai Maranatha. Siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Ini pujian kami lahir dari hati kami, bukan sekedar di bibir saja, namun persembahan yang kudus dari hati kami. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya
Kami aminkan pujian ini Tuhan. Engkau sanggup mengubah beban kami menjadi berkat dalam hidup kami. Karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan dan hari depan yang penuh harapan. Kami percaya Engkau Allah yang setia dengan janji-Mu. Engkau bukan manusia, Engkau Allah, kalau yang berjanji Kau pasti menepati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kamu duduk diam dengan firman-Mu. Roh Kudus Kau bekerja di tengah-tengah kami. Hamba-Mu Tuhan, biarlah hamba-Mu Kau kuduskan, sehingga apa yang hamba sampaikan berasal daripada-Mu. Tuhan, mampukan hamba menyampaikan isi hati-Mu. Biar hari ini semua yang sakit dijamah oleh Tuhan. Semua Tuhan yang galau, Tuhan berikan kelegaan hari ini Bapa. Kami percaya kuasa Allah bekerja atas kami. Karena kami percaya di mana ada roh Allah, di mana ada firman Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami tahu di tempat ini ada kemerdekaan. Karena ada roh Allah di sini. Karena firman berjamin 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Kami tahu Engkau sudah hadir di sini. Kau pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat menyambung lidah Allah. Sehingga Tuhan menjadi jawaban bagi banyak orang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya urapan Tuhan mengalir atas hamba-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Shalom. Shalom. Semangat? Harus semangat. Setiap hari harus semangat. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya sebenarnya bukan jadwal saya. Tapi saya baru tadi malam ya, puji Tuhan dikasih tahu. Tapi firman Allah berkata, siap tidak siap kalau sudah suruh mengabarkan firman Tuhan. Harus siap, amin. Karena kita tentaranya Tuhan, amin. Orang menyampaikan firman Tuhan, kita anak-anaknya Tuhan, kita harus siap. Mari kita baca firman Tuhan, tema yang sama diberikan. Karena ini tema dalam setahun tiap bulan itu ada tema yang berbeda. Yaitu menang atas depresi, amin. Nanti kita cek and recheck, kira-kira hidup kita nih masih depresi apa enggak, ya kan? Betul enggak? Ya kan? Kenapa saudara? Karena ketika kita belajar, kita akan beroleh pengetahuan. Kira-kira saya nih masih depresi apa enggak? Ya kan? Gitu. Jangan-jangan diem-diem depresi lagi ya kan? Mari kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 56 ayat yang dari ayat yang kedua sampai kelima. Ya. Ada di Mulmet? Ya. Ayat yang kedua. Sudah? Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, kasihilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sebab kepada Allah yang difirmankannya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Amin. Dengan jelas di sini firman Tuhan berkata, Daud mendeklar dirinya bahwa ketika ada tantangan dalam hidupnya, dia berkata, aku tidak takut. Amin. Mungkin kalau Daud hidup di zaman kita, dia akan nyanyi lagu apa? Tidak takut ya. Ku tidak takut sebab kau besertaku, kan gitu ya. Dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah bikin dia bimbang, saudara. Ya, hari ini kita belajar dari Daud bahwa ketika dia dalam masalah, Daud tentunya orang dalam masalah, ya pasti kita semua namanya manusia. Kalau kita masuk dalam masalah pasti ada tekanan di kejiwaan kita. Amin. Amin. Kalau ada masalah pasti ada tekanan di jiwa kita. Tapi yang jadi ketika kita masuk dalam tekanan jiwa, itu cuma levelannya stres atau depresi. Dan kalau stres masih ringan saudara. Tapi kalau sudah mulai depresi, mulai ada gangguan.
Kalau stres mungkin Anda baru bilang gini, aduh gue punya masalah, pasti cuma bolak-balik gitu ya. Nah tapi kalau sudah depresi, waduh tadi udah disebutin tuh ciri-cirinya ya kan. Ya dikatakan kalau sudah menjadi depresi berarti apa? Sudah ada gangguan kesehatan mental. Ditandai dengan suasana hati yang terus tertekan. Ya, contohnya apa? Kehilangan minat untuk bekerja. Ibu-ibu yang biasa nyuci piring pagi-pagi, gara-gara depresi piringnya dibiarin sampai besok. Anaknya dicuekin. Kenapa? Karena depresi. Anaknya nanya mak PR-nya, entar dulu mama pusing. Kan kalau depresi kan begitu pasti. Ya kan ditanya anak mama, entar dulu mama pusing. Gitu kan. Nah apalagi dikatakan, jadi itu perasaan sedih yang berlebihan. Jadi sedihnya kelewat saudara. Kalau orang kan biasa tuh sedih ya. Kemarin saya sedih tuh waktu saya punya salah satu jemaat di persekutuan kami. Ibu ya sudah lama dia. Saya sudah kenal dia lama. Bahkan sudah puluhan tahun saudara. Dan dia ikut di persekutuan kami di Cililitan. Saya dikagetkan karena tiba-tiba dia meninggal. Ternyata dia meninggal, dia sempat sakit ya. Di kulitnya ini sampai sudah tidak bisa dipegang. Kenapa? Karena ternyata banyak berjemur itu juga tidak baik buat kulit ya. Ya, jadi kata dokter terlalu banyak kena sinar matahari, kulitnya tidak tahan. Jadi hampir seperti model kanker kulit gitu ya. Ya, nah seperti itu. Tapi juga karena umurnya sudah tua, jadi meninggal saudara. Tapi waktu meninggal saya lihat cantik banget nih ibu gitu. Kenapa? Karena dia meninggalnya siap saudara. Hidupnya selalu beribadah kepada Tuhan. Dia biar jauh-jauh dia datang beribadah gitu ya. Dia selalu bicara sama kami tentang doa dan harapannya buat anak-anaknya. Ya, jadi kemarin kami berteman melepas dia dengan kesedihan. Tapi di dalam hati ada sukacita. Amin. Kenapa sukacita? Karena dia sudah beristirahat dari jelih lelahnya. Amin. Dia seorang guru kimia dan fisika. Saudara, ada kebahagiaan kami bahwa kami percaya bahwa dia sudah bersama-sama Tuhan. Karena dia meninggalnya di dalam Tuhan. Kan itu janjinya Tuhan. Ya. Nah saudara, bahwa di sini dikatakan bahwa kalau orang menghadapi depresi, ada gejala-gejalanya. Yaitu sedih yang berlebihan. Ya, sedih berlebihan itu bisa dikarenakan kita kehilangan orang yang kita kasihi. Ya, kalau saya dengar khotbahnya seorang hamba Tuhan, itu detail banget. Dikatakan kalau suami atau istri Anda meninggal itu sampai 100%. Nanti keluarga dan sebagainya sudah mulai turun di bawahnya. Termasuk perceraian. Itu akan membuat Anda dan saya kalau mengalami hal itu, kita akan mengalami kesedihan. Jadi saudara, kenapa orang kalau stres itu baru satu masalah. Tapi kalau depresi itu masalah yang sudah numpuk. Amin. Jadi masalah yang sudah numpuk, baru aja ditinggalin misalnya mamanya meninggal. Besok suaminya meninggal. Besok saudaranya meninggal. Punya masalah lagi, utang gak bayar diambil rumahnya. Itu namanya bertumpuk. Waktu bertumpuk-tumpuk seperti itu, orang akan mengalami depresi. Karena masalahnya sudah banyak. Berarti orang yang sudah punya masalah banyak, dia butuh gak pertolongan Tuhan? Butuh, amin. Karena pertolongan manusia gak akan bisa saudara. Saya pernah kehilangan kakak saya yang saya kasihi. Dia kena penyakit kanker. Ya, saya sudah berdoa dalam segala rupa. Terakhir saya berdoa, Roh Kudus kasih ayat yang menandakan bahwa dia akan pergi. Jadi saya bilang, Kak siap, kamu akan dipanggil Tuhan, tapi dengan cara Tuhan dan waktunya Tuhan. Gak lama kami berdoa, seminggu kemudian kakak saya pergi. Tangisan saya gak habis sebulan. Saya setiap kali masuk inget nangis. Di tempat tidur nangis. Lama-lama saya pikir waduh saya kok kenapa nangis terus ya. Ini kayaknya udah gak beres gitu. Ya, karena kita tuh harus sadar saudara. Kalau udah kebanyakan nangis berarti ada yang gak beres dalam hidup kita, betul? Itu sudah salah satu gejala depresi. Kenapa? Karena kita kehilangan orang yang terkasih. Akhirnya gimana caranya saudara? Saya ingat firman Allah yang berkata begini. Kita tuh tidak boleh kepanjangan bersedih, betul? Kata firman Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa orang-orang yang telah meninggal sudah bersama-sama dengan Tuhan di sorga.
Amin. Akhirnya gimana? Keputusan apa yang saya ambil? Waktu di gereja saya yang lama itu ada namanya HMC, Hiner Movement Care. Saya panggil tuh, saya punya ibu pendeta saya bilang begini, Bu tolong doain saya. Kenapa? Ini kesedihan saya udah gak wajar. Saya kehilangan kakak saya tapi kan gak boleh bersedih terus kata Firman. Betul? Akhirnya saya minta itu ibu pendeta bilang begini, ada apa Ibu Evi? Sedih saya gak wajar Bu, karena akhirnya kesedihan saya terus menerus lama-lama nanti kan saya depresi saudara. Ya kan? Depresi kelebihan maksudnya begitu saudara. Itu yang dibilang depresi kelebihan tuh ada depresi mayor namanya. Nah terus saya bilang gini, Bu tolong doain aku. Waktu saya minta doa, puji Tuhan saya pulang hilang semua kesedihan saya. Amin. Karena kita percaya ada kuasa di dalam doa. Amin. Jadi saudara, kesedihan berlebihan itu gak baik. Karena juga bisa menyebabkan penyakit. Betul? Saya sudah melayani beberapa orang karena kesedihan mereka kena sakit kanker saudara. Jadi bukan cuma kepahitan loh. Kesedihan itu bisa juga jadi penyakit. Ya, kesedihan berlebihan maksud saya. Ya, jadi kehilangan minat, perubahan perilaku orang depresi itu susah tidur, hilang nafsu makan, hilang konsentrasi, hilang memiliki rasa bersalah yang berlebihan, gelisah, nggak mau bergaul lagi, mengisolasi diri, udah sendirian aja, menangis berlebihan, mudah tersinggung, pikirannya selalu negatif dan yang terakhir ingin bunuh diri. Coba cross check dalam hidup kita. Kalau kita masih suka menangis, mengeluh yang berlebihan berarti kita ada depresi. Dan kita mau tahu nanti bagaimana caranya saya suruh lepas dari itu semua. Amin. Karena firman Tuhan ada jawabannya. Amin. Karena firman Tuhan ada jawaban dalam hidup kita. Penyebab depresi adalah pertama, keletihan fisik saudara. Keletihan fisik, solusinya adalah banyak istirahat, liburan. Ya saudara, liburan itu penting. Kalau saya belajar BK dikatakan salah satu untuk merefresh kita adalah liburan. Ya, amin. Makanya nanti healing. Zaman sekarang ngomongnya healing ya kan. Saya punya teman-teman itu baik di PD Deborah gitu kan. Teman-teman saya, teman-teman baik gitu. Atau teman-teman yang lain kan kalau kita mau janjian bilangnya apa? Yuk kita healing. Gitu ya. Perginya ngapain healingnya? Ke mall. Hahaha, makan-makan ya kan. Healing dah pulang ya kan. Ya kan gitu. Makanya kalau istrinya lagi healing udah suami-suami iya aja ya kan. Kan suami-suaminya healing istrinya juga iya aja lah ya kan. Karena ada teman-temannya biar dia bersuka cita. Pulang dia gembira ria gak stres amin. Mungkin kayak ke Owen udah stres di pekerjaan ya kan. Dia perlu healing ya sudah healing. Cimika healing terus sama Reva ya kan. Makanya saya kalau ikutin IG-nya widih di mana terus healing terus. Puji Tuhan gak apa-apa kalau punya duit mah ya kan. Kalau yang gak punya duit healingnya udah kreatif ya kan. Ya kan ke apartemen saya tuh berenang ya kan. Gratis. Ya kan kita harus kreatif betul gak? Ya kan kalau nggak bisa ke Ancol harus kreatif. Oh iya punya teman-teman tuh yang bisa bakal berenang anak-anaknya ya udah pergi aja ya kan. Di sini ada Om Aluna segala macam yang bisa saudara ya. Jadi itu penting saudara ya perlu supaya kita tidak depresi. Apalagi tekanan jiwa. Penyebabnya adalah masalah yang menumpuk ya. Jadi tadi yang saya contohin ya perceraian, sakit hati ya. Bahkan zaman sekarang itu kemacetan saja bisa buat orang stres. Betul gak saudara? Betul? Saya sering tuh kalau naik motor. Orang berantem saudara. Suami saya pernah hampir gitu saya tepak di belakang. Woi mau ke gereja. Stop. Ya kan? Kenapa? Orang depresi gara-gara macet. Coba Pak Ferry yang biasa driver mobil. Kalau macet kira-kira gimana? Tapi kita harus cari solusinya amin. Mendingan kalau macet tuh kalau yang punya mobil enak dengerin aja lagu itu, lagu rohani. Amin. Kalau kita dengerin rohani depresi kita hilang saudara, sukacitanya ada. Amin. Jadi setiap masalah itu pasti ada solusinya. Tapi tergantung kita mau apa enggak itu sebenarnya gitu. Keputusan ya gitu. Nah terus jadi orang yang tertekan jiwanya firman Allah berkata dalam Mazmur 62 kedua. Biarlah kita apa? Hanya dekat Allah saja kita tenang. Jadi kalau sudah banyak masalah
jangan lupa datang berdoa. Amin. Amin. Daud ini nanti kita belajar dari Daud beberapa hal, ada 3 hal yang GBI kasih. Saya baru pakai pengantar ini saudara. Jadi ketika kita itu tertekan, katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, pujilah nama yang kudus. Amin. Jadi waktu kita tertekan nyanyi aja. Enak lu orang kayak Daud, waktu dia tertekan, dia main harpanya nyanyi saudara. Ya kan? Nyanyi memuji Tuhan. Jadi di sini orang yang suka memuji Tuhan pasti hatinya penuh dengan sukacita. Ya, saya kenal seorang ibu yang di tempat persekutuan saya. Waktu dia tertekan saudara, ngapain? Dia kalau lagi tertekan dia nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya, gitu saudara. Sambil begini-begini saudara, ya kan dia nyanyi. Dia punya salon kecil saudara. Jadi kalau dia waktu tertekan dia bilang sama kami, dia lagi nyanyi. Oh ada kuasa, nyanyinya sampai begitu-begitu saudara. Dia bilang saya lakukan itu sampai resah saya hilang. Amin. Karena di dalam pujian itu ada kuasa. Amin. Jadi ketika kita tertekan katanya Daud, hai jiwaku pujilah Tuhan. Amin. Jadi kalahkan itu saudara. Kenapa? Karena kita itu bisa sakit jiwa cuma gara-gara 2 hal. Pertama dari dalam, kedua dari orang lain. Dari dalam diri apa sih yang menyebabkan kita ini bisa tertekan? Apa? Dari dosa. Betul? Kalau kita nyimpan dosa, otomatis Anda tidak akan bahagia. Yang ada cuma stres, dan stres. Saya biasa konseling orang. Enggak ada lain mereka stres karena pertama kalau enggak dari orang yang mengusik dia pasti dari dosanya sendiri. Makanya orang yang punya kepahitan itu pasti depresi saudara. Apalagi orang yang mendua hati pasti depresi. Makanya Alkitab bilang enggak tenang. Jadi istrinya cuma 1 ya Pak Ferry ya. Enggak ada yang lain ya. Kalau 2 nggak tenang, betul? Kami 1 aja ya Bu, kalau 2 nggak tenang. Bahkan mengerikan saudara ya kan. Nanti bisa yang kayak masalah sekarang lagi rame, pusing dengernya. Ya kan. Aduh mendingan gue baca firman biar damai sejahtera ya kan. Nah saudara jadi tadi dikatakan bahwa hal yang ketiga orang depresi itu bisa dari ketakutan. Ya. Takut. Sekarang apa yang saudara takutkan? Wah dunia udah bilang COVID mulai merebak lagi. Yang mantan-mantan COVID seperti saya. Apakah Anda ada rasa takut? Aduh Pak Wen sama Yumika udah lulus berapa? S berapa? S3 udah 3 kali kena COVID. Masih hidup kan? Berarti gak usah takut, amin. Karena hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Amin. Jadi gak perlu takut, ke gereja takut, ke mall ayo hadir terus. Ya kan, banyak orang udah salah saudara. Bu kenapa gak ke gereja, takut kena COVID Bu. Terus kok ke mall bisa? Ya kan, nah kayak gitu saudara, bukan di mall lebih banyak orang. Ya kan, nah seperti itu saudara. Ya jadi apa yang saudara takuti? Kita itu yang membuat orang depresi karena takut. Sekarang orang tuh setan bentuknya modelnya nggak kayak dulu lagi. Oh udah nggak nakut-nakutin, nggak ke suster gesot apa-apa dan sebagainya. Sekarang malah lebih mengerikan di akhir zaman. Kemarin saya dapat postingan dari teman. Waduh di Amerika itu gereja setan udah punya kafe sendiri saudara. Maksud saya udah punya lapak. Lagi viral kan? Ngeri ya saudara. Orang tinggal datang dikasih tuh kayak abu begini tapi salib terbalik saudara. Mengerikan kan? Betul? Nah ya kayak gini nih anak-anak kita mesti tahu. Betul? Jangan sampai ikut-ikutan. Ini sudah akhir zaman. Jangan sampai saudara jangan dianggap enteng. Itu dia bikin begini salib terbalik itu dia sudah diikat sama Lucifer. Dan mau keluar susah saudara. Makanya kita doakan anak-anak kita, amin. Amin. Ya, supaya mereka tetap hidup dalam perlindungan Tuhan.
Tidak ada kuasa kegelapan mau coba mengganggu mereka dalam bentuk apapun. Ya, makanya anak-anak perempuan, anak-anak laki inget ya, jangan modal ganteng. Ya, ada orang datang ganteng sama kita, dia gak tahu dia pengikut setan. Banyak begitu loh saudara, benar. Kalau Anda mau tahu di Monas itu banyak anak-anak bule yang duduk. Ya, ngapain? Yang dia cari anak-anak nih, anak-anak kita nih. Supaya apa? Disapa kan kelihatan, ih ganteng banget nih anak. Ceweknya cantik banget. Jangan kepincut sama yang kayak gitu. Mending cari di gereja, amin. Udah tahu cinta Tuhan, amin. Amin. Harus udah tahu keluarganya seperti apa. Takut Tuhan apa enggak. Bukan masalah cantik dan gantengnya. Kalau ikut Lucifer mengerikan. Enggak selamat saudara. Jadi pernah kan di sini khotbah. Jika sorga dan neraka kagak ada. Di Alkitab ada. Jadi enggak perlu lagi dibahas. Betul? Yang dipakai jika-jika, kalau khotbah memang firman Allah aja, orang dibilang kok neraka dan sorga ada, betul gak? Betul? Katanya kita kan gak boleh ngurangin, gak boleh nambahin. Udah, berarti gimana? Neraka ada, ya sudah takut Tuhan itu yang penting. Jangan takut setan, jangan takut masalah. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang dahsyat yang sanggup menolong kita. Kita akan masuk, dikatakan bahwa apa? Ya. Jadi tadi saya bilang, kalau kita punya tadi ya juga kepahitan, kemarahan, kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Solusinya buang segala kepahitan. Efesus 4 ayat 31 sampai 32 di situ dikatakan buang segala kepahitan. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang coba mengganggu kita, tadi kan saya bilang kalau dari dalam adalah dosa, firman Allah bilang dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dosa, Allah setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Berarti kalau dari dalam kita depresi, dari dalam karena perbuatan kita melakukan dosa, kita mohon ampun. Maka kita pulih. Tapi kalau kepahitan itu biasanya berasal dari orang lain yang menyakiti kita. Makanya Alkitab berkata jaga hatimu dengan segala kewaspadaannya. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga hati kita. Terpancar kehidupan maksudnya apa? Kalau kita kepahitan kita bisa marah-marah melulu. Kalau orang bikin sakit hati kita bilang GP emang gua pikirin. Betul? Karena firman Allah berkata apa? Kemarin ya saya kan kasih sharing sama saudara. Biarlah Tuhan yang mengintrospeksi hidup kita. Tuhan yang menyelidiki sampai dalam. Ini benar apa enggak hidupnya? Kalau Tuhan yang bilang kita enggak benar bertobat. Kalau Tuhan bilang engkau hidup sudah benar. Orang lain nyalain kita enggak urusan. Tugas kita ngapain? Udah loh gua ampuni dan berkati. Itu kata Alkitab. Amin. Jadi nanti orang bilang gini, Bu Evi gampang ya ngomongnya. Apakah saya pernah ngalamin seperti itu? Pernah saudara, bahkan lebih dari itu. Orang yang kita sudah doakan puluhan tahun bisa fitnah saya. Tapi saya belajar setuju dengan Tuhan. Suruh mengampuni dan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan belajar tadi dari Daud, dari Mazmur 56 ayat 1 dan 5 dikatakan. Pertama-tama Daud ketika dia dalam masalah. Daud masalahnya ini dari orang lain ya saudara. Ada orang-orang yang berlaku jahat terhadap dia. Pertama dikatakan dia memohon belas kasihan Tuhan. Itu ayat yang kedua saudara tadi ya. Dalam Mazmur 56 dikatakan kasihlah aku ya Allah sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Saudara pernah ngalamin? Orang yang nyeritain saudara gak pernah habis. Yang marahin saudara gak pernah habis. Ada? Pernah ngalamin gitu? Ya. Saudara kalau saudara pernah ngalamin orang yang tiap kali ketemu kita. Bahkan saya pernah ada orang yang ketemu saya pernah ngeludahin loh saudara. Tapi saya bersyukur karena saya tahu Tuhan lagi mau lihat buah saya. Kita diludahin ini kalau kita gak ngelakuin kesalahan GP. Betul ya? Saya gak pikirin tuh. Malah saya memberkati. Saya ketemu saya salami. Amin. Biar bertobat sendiri gak urusan. Kecuali saya bikin jahat. Kalau saya bikin jahat ya saya bertobat. Kalau saya udah introspeksi datang sama Tuhan. Enggak tuh. Dianya aja yang sewot sama saya. Sirik. Ya kan? Keurusan. Saudara. Tugas kita memberkati saja. Amin. Jadi tadi dikatakan. Daud ini dia minta belas kasihan Tuhan. Kenapa Daud minta belas kasihan Tuhan? Karena dikatakan begini. Belas kasihan itu sama dengan rahmat atau kemurahan hati Tuhan.
Dalam Mazmur 33 ayat 18 berkata begini. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada yang berharap akan kasih setianya. Amin. Jadi ketika Daud tahu ketika dia minta belas kasihan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada dia. Amin. Jadi ada perhatian Tuhan terhadap Daud. Kalau kita diperhatikan Tuhan, Tuhan tolong kita enggak? Pasti tolong. Amin. Kalau Tuhan cuekin kita ya enggak ditolong lah saudara. Daud tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Maha Kasih. Ya. Dikatakan Mazmur 86 ayat 15, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah panjang sabar dan pengasih, ya, dan berlimpah kasih setia Tuhan. Daud tahu bahwa Allah itu panjang sabar. Dia mengasihi, saudara, ya. Jadi dalam setiap masalah pergumulan kita jangan takut bahwa Allah adalah sumber pertolongan kita. Amin. Maka kita nyanyi apa? Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Apa katanya? Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Amin. Jadi waktu Anda terhimpit seperti Daud, ingat bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Lagu ini akan bekerja dalam hidup kita. Bahwa di saat kita ya nggak sanggup lagi, kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan tolong kita. Amin. Amin. Jadi kalau Tuhan turun tangan, yang depresi nggak jadi depresi, yang stres nggak jadi stres. Amin. Yang ada adalah sukacita. Ya. Jadi saudara, tidak ada seorang pun yang mohon belas kasihan Tuhan dibiarkan tanpa jawaban. Amin. Jadi contohnya siapa saudara? Contohnya adalah kisah dua orang buta di dalam Matius 9 ayat 27 sampai 31. Dikatakan mereka mengikuti Yesus berseru-seru, kasihanilah kami hai anak Daud. Terus Yesus jawab apa? Jadilah menurut imanmu. Amin. Jadi saudara, ternyata saya baca beberapa yang datang dengan Tuhan, penyakit, kebutaan segala macam saudara. Ada kata kasihanilah kami anak Daud. Amin. Jadi mereka minta belas kasihan Tuhan, maka mereka mendapat jawaban dari Tuhan. Makanya kita kalau mau datang sama Tuhan dengan segala masalah kita, hal pertama jadilah seperti Daud. Tuhan kasihanilah aku Tuhan, hambamu yang hina ini tiada apa-apanya. Tuhan tolong aku, dan janjinya dia pasti kasih jawaban. Amin. Amin. Jadi jangan takut menghadapi resesi ekonomi. Amin. Tadi udah disaksiin sama Pak Stephen. Saya itu bikin acara pernikahan tahunnya lagi resesi. Ya. 98 tuh lagi resesi saudara. Saya itu udah dengan uang yang ada saya sudah menyiapkan dari tahun sebelumnya. Saya nggak tahu tahun 98 mau resesi. Jadi saya udah pesan catering saudara. Waktu masuk kami bulan Februari itu udah resesi saudara. Tapi Tuhan punya cara supaya saya resepsi. Amin. Waktu saya gini, saya ngomong sama kakak saya. Waduh gimana nih? Kalau ini cateringnya batalin atau dia minta uang lebih. Sedangkan uang kami pas-pasan cukup saja gitu ya. Terus gimana cara Tuhan? Kalau resesi itu kan dolar bisa naik setinggi-tingginya saudara ya. Nah saudara tahu apa yang Tuhan buat? Waktu masuk sebelum kami menikah, seminggu sebelum kami menikah. Kakak saya yang punya usaha join sama Amerika, dia dikirimin berkat saudara. Waktu dikirimin berkat dolar lagi naik. Kakak saya langsung bilang begini, Evi jadilah pestamu. Amin. Amin. Jadi resesi perlu takut gak? Enggak perlu takut. Saya resesi aja bisa pesta. Amin. Duitnya dari mana? Ya dari Tuhan. Karena Tuhan tidak akan mempermalukan hamba-hambanya. Yang berharap kepadanya. Itu kan janjinya. Amin. Jadi gak usah takut. Hadapi tahun 2023. Hadapi dengan iman. Aku percaya. Katanya dunia gelap tapi aku punya terang Yesus.
Kalau gelap, kegelapan makin pekat, Anda makin terang gak? Makin terang saudara. Kalau redup salah sendiri berarti Anda bikin dosa. Betul gak? Karena dosa itu yang menghalangi doa saudara dan saya. Menghalangi termasuk berkatnya. Tapi kalau kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, kita hidup tanpa dosa, doa kita, doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Si Anu belum makan kata Tuhan, diutus sama malaikat, kasih makan anak gua. Ya kan? Si Pastiban mau ke Manado, kasih tuh berkat. Amin. Supaya dia sampai ke Manado. Ya kan? Tuhan punya berbagai cara saudara untuk menolong kita. Makanya gak usah takut memasuki tahun 2023. Saudara, jangankan tahun 98 ini mau berulang katanya tahun 2023. Sedangkan saudara di zamannya Yusuf aja udah pernah kan resesi. Betul gak? Kan di Alkitab semua sebenarnya dosa kemalangan semua kesusahan berulang saudara. Sakit penyakit sampar juga ada di Alkitab di zaman dulu. Jadi COVID itu zaman sekarang namanya COVID. Zaman dulu ya penyakit sampar kan begitu. Mazmur 91 kan bilang penyakit sampar, penyakit menular. Zaman dulu orang kolera juga banyak yang mati. Betul gak? Kolera juga banyak yang mati. Jadi udahlah gak usah dipikirin. Kata firman Allah supaya kita gak depresi. Pikiran yang kudus, yang suci, yang mulia. Gak suruh mikirin yang jelek-jelek. Kalau Anda mikirin yang jelek depresi sendiri. Salah sendiri, jangan nyalain Tuhan. Betul? Oke, masuk terus kita firman Tuhan. Ya kan? Ya, tidak ada ya dikatakan begitu. Jadi perempuan yang kerasukan setan juga minta begitu, belas kasihan Tuhan. Jadi kasih setia dan belas kasihan Allah bagi kita orang percaya tak terukur. Ya. Kata firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 16 dikatakan bahwa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Kita ini kan sudah ditebus oleh darah Yesus, pengorbanan Yesus. Amin. Kita sudah jadi anaknya. Kita dikasih apa? Dengan keberanian kita dapat menghampiri Tuhan lewat doa kita. Tadi apa kata janjinya? Kita mendapat kasih karunia dari Tuhan dan mendapat pertolongan pada waktunya. Makanya nyanyi, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Amin. Nah, ini firmannya. Yang kedua, Daud melakukan apa? Mempercayai dirinya kepada Allah. Ya, maksudnya apa saudara? Dia kokoh imannya, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Amin. Ya, serahkan hidup kita biar Tuhan yang bertindak, saudara. Ya, ini bicara orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menyertai dalam suka dan duka kehidupan kita. Dia Allah Immanuel. Amin. Seorang harus memiliki iman sehingga hidupnya tidak tergoncangkan. Ya, ketika berhadapan dengan berbagai tantangan yang dapat membuat kita depresi. Kepercayaan yang sejati dibangun karena kita mengenal dan mengalami kuasa kasih Tuhan. Amin. Jadi jangan anggap entang pengenalan saudara akan Tuhan. Makanya di firman Allah dikatakan begini. Sering di bangsa Israel itu sudah turun-temurun. Turun-temurunnya Allah kalau bicara dikatakan begini. Ingatlah apa yang pernah aku perbuat kepada nenek moyangmu. Betul? Jadi kalau Anda pernah ditolong Tuhan ingat. Amin. Berarti Allah yang sama akan menolong saudara dan saya. Karena Anda sudah mengalaminya. Nggak perlu depresi. Amin. Waktu punya utang. Dulu mungkin utang Anda udah dibayarin. Sekarang utang lagi. Ya sudah ingat. Dulu pernah dibayarin berarti sekarang Tuhan juga tolong. Dengan caranya yang ajaib. Nggak perlu stres-stres saudara. Amin. Yang punya utang amin. Ya, gak apa-apa saudara kita jujur di depan Tuhan. Ya, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ya, cuma kita jangan melakukan kesalahan yang sama. Itu bodoh namanya. Sama seperti babi nyebur lagi ke kubangannya. Betul gak? Tapi kalau kita mengalami hal yang sama mungkin kita belum lulus kata Tuhan. Ya udah ujian yang sama. Haleluya. Dulu Tuhan pernah tolong saya. Sekarang sama. Dia Allah yang sama. Dia akan tolong saya. Maka ada nyanyian waktu Tuhan tolong saya. Betul gak? Waktu Tuhan tolong saya. Gitu kan? Apa? Amin.
tanpa Tuhan. Kata tersesat tanpa Tuhan. Waktu Tuhan pasti tolong kita. Amin. Ya jangan mau tersesat karena masalah. Tapi ingat Tuhan pasti tolong kita. Amin. Waktu saya gak banyak lagi ya kan. Mazmur 22 ayat 4. Jadi bilang apa? Jadi kita mengalami kuasa dan kasih Tuhan membuat kita tidak bimbang dan tidak khawatir. Jiwa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus yang membuat kita akan bertumbuh dalam iman. Mazmur 22 ayat 4 juga berkata demikian. Padahal engkaulah yang kudus yang nah ini kita mau masuk ke hal yang ketiga. Dikatakan apa? Ketika kita depresi, kalau kita mengalami depresi katakan tiga, memuji Allah senantiasa. Amin. Biarlah kita memuji Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan? Dalam Mazmur 22 ayat 4 berkata, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi kalau kita memuji Tuhan, Allah hadir. Amin. Makanya ada lagu apa? Allah hadir di tengah kita kan gitu. Betul? Kalau Allah hadir, yang sakit sembuh, yang beban berat diberikan kelegaan, yang menderita diberikan penghiburan, yang lemah dikuatkan. Amin. Makanya sukalah memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kalau waktu masalah menekan Anda, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus karena dia bersemayam dalam pujian saudara dan saya. Jangan mau kalah dengan masalah. Kalahkan dia dengan iman. Kalahkan dia dalam pujian penyembahan kita pada Tuhan. Karena ketika Tuhan hadir, dia akan melakukan banyak mujizat. Amin. Dia akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dia akan menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Ya, jadi saudara, kehadiran Tuhan akan membawa dampak yang luar biasa. Kehadiran Yesus membuat mujizat di berbagai dan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terjadi berbagai pemulihan, pembebasan, penyembuhan, menolong, memberkati. Ya, mengapa kita harus memuji menyembah Tuhan dalam masa-masa sulit? Agar kita tidak terjerat di dalam dosa. Dosa apa? Sungut-sungut. Dosa apa? Mengeluh tiap hari. Belum apa-apa bensin naik. Belum apa-apa makanan naik. Ngeluh aja kerjanya. Padahal Allah berkata apa? Allahku mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Udah, Tuhan bilang berkat Tuhan tuh cukup. Kita aja yang pengennya aneh-aneh. Ya kan? Jadi akhirnya depresi sendiri. Nggak bisa beli tas mahal-mahal kepengen. Ngapain? Udahlah, bersyukur. Katanya nggak usah berpikir yang lebih tinggi dari apa yang bisa kita pikirkan. Amin? Beriman boleh. Minta sama Tuhan, Tuhan aku nggak punya rumah, aku pengen rumah. Boleh minta gitu. Berdoa aja, tapi jangan kelewatan. Jadi ngaco, akhirnya depresi. Ya kan? Gitu ya saudara. Jadi ngaco. Dulu kan zamannya begitu ya. Lihat rumah orang dijual, klaim. Dalam nama Yesus, Tuhan. Oh, lu kerja aja males lu ngeklaim. Ya kan? Harusnya berdoa, Tuhan kasih berkat aku lewat pekerjaan. Supaya aku diberkati. Karena firman Allah berkata orang kerja baru dapat upah. Ini udah kayak kabayan, kerjanya ngehayal aja. Iru masih anu gue mau beli. Kerja kagak. Maaf, yang begini depresi. Ya kan? Orang depresi kan kerjanya ngehayal mulu. Ngayalnya indah-indah mulu. Ntar udah gitu ngomong dah sama orang hiperbol. Wih, aku pengen beli rumah itu loh. Tadi tanyain Pak duitnya mana? Ya entah dari mana. Gak ada saudara yang kayak gitu ya. Ya begitu. Jadi saudara tadi dikatakan Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ya, pujian penyembahan adalah ekspresi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Itu dalam Ibrani 13 ayat 15 ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih tadi, kita belajar dari Daud. Kalau kita dalam tekanan, apa yang kita lakukan? Pertama dikatakan apa tadi? Bahwa kita memohon belas kasihan. Kedua, kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan ketiga, memuji Tuhan senantiasa. Amin. Kalau kita melakukan tiga hal ini, kita akan sama seperti Daud. Hidup ini jangan dibilang gak ada masalah saudara. Karena firman Tuhan berkata, ya orang benar itu banyak masalahnya saudara. Tapi Tuhan tahu bagaimana caranya menolong saudara dan saya. Amin. Amin. Karena dunia setan tuh gak seneng sama kita, cari masalah mulu. Ya kan lewat orang-orang di sekeliling kita. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang besar. Kita akan nyanyi itu ya, aku punya Tuhan yang besar. Yang sanggup menepati janjinya.
Dia Allah yang setia, dia akan tolong saudara dan saya. Tetap memuji Tuhan. Ingat Tuhan pernah menolong kita, berarti dia pasti menolong kita saat ini juga. Amin. Amin. Ingat bahwa masalah, setiap orang masih hidup pasti punya masalah. Tapi ingat kita punya Allah yang besar. Dia adalah solusi kehidupan kita. Dia jamin lewat firman-Nya. Amin. Bahwa orang yang percaya kepada firman-Nya tidak akan dikecewakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Sudah ada tim musik kita akan nyanyi lagu itu dengan iman ya saudara. Kalau saudara di rumah saat ini berkekurangan, masalah Anda adalah kekurangan keuangan. Kalau hari ini masalah saudara dan saya adalah sakit penyakit. Kalau hari ini Anda membawa setiap masalah yang membuat Anda bergumul karena orang lain menyakiti hati Anda. Orang lain tidak mengerti hidup Anda. Hari ini dengan iman Anda katakan, aku punya Allah yang besar. Dia sanggup menolong aku. Amin. Sehingga Anda keluar dari setiap masalah pergumulan. Kalau hari ini Anda pergumulan, Anda adalah pekerjaan. Ingat bahwa kita punya Allah yang besar. Amin. Kita akan angkat pujian ini. Terima kasih. Karena percaya Kau yang berjanji setia. Imani pujian ini, jadikan ini doamu. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh harapanku dalam genggaman-Mu. Katakan aku punya Allah yang besar. Imani. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Tuhan hadir di tengah-tengahmu. Engkau banyak masalah, Dia hadir di sini. Dia akan menolong engkau. Dia akan melakukan mujizat. Dia akan melakukan pemulihan dalam hidupmu hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar lawatan-Mu terjadi atas kami. Apapun masalah kami hari ini, kami tahu pengharapan kami hanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam-Mu. Yes, katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Yes, Jesus. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman.
percaya firman berkata, kami lebih dari pemenang. Tidak ada satupun masalah pergumulan kami membuat kami depresi. Karena kami punya Allah yang besar, yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Yang janjinya Dia adalah Allah yang setia. Dia menggenapi setiap janjinya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau bicara bagi kami hari ini. Roh Kudus, kami percaya Engkau sudah melepaskan kami dari setiap masalah pergumulan kami. Dari tekanan-tekanan kesesakan dalam hidup kami. Hari ini kami berkemenangan karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Perbuatanmu ajaib dan dahsyat. Engkau layak kami puji. Kami bersyukur buat semua ini Tuhan. Kami kembalikan bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau layak disembah. Engkau layak diagungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Yang diberkati kasih tepuk tangan yang dahsyat, katakan wuh. Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Kita sungguh diberkati, kita percaya kita akan menang terhadap depresi. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya buat Ibu PS Evi. Kami sungguh diberkati Bu, doa kami sehat terus. Nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan dan kehidupan Ibu. Baik Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami boleh sambut, adakah? Coba lihat kiri kanan, tengok lihat kiri kanannya, adakah wajah-wajah baru? Ada? Ya, puji nama Tuhan. Seluruh kita yang hadir saat ini adalah jemaat-jemaat setia, tetap setia sama Tuhan dan di sisi sampai Maranatha. Jangan lupa bawa teman, saudara, keluarga untuk hadir dalam setiap ibadah kita. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan kebutuhan kita. Amin. Ada amplop di kursi Bapak Ibu Saudara. Kalau belum ada, boleh melambaikan tangan, nanti para pengerja kami akan melayani Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah, boleh kita angkat tinggi-tinggi amplop kita di hadapan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati kami. Bahkan hadirat-Mu sungguh nyata di tempat ini. Kami sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Ajar kami untuk terus menang terhadap setiap masalah hidup kami. Biar hidup kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan siang hari ini kami bawa persembahan kami sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Persembahan ucapan syukur, pembangunan, diakonia, misi, pembangunan, buah sulung perpuluhan. Tuhan kami bawa di hadapan-Mu. Pakai persembahan ini, melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Kerajaan Tuhan semakin disebarluaskan. Dan kami berdoa bagi seluruh umat-Mu yang dengan sukarela telah memberi hari ini. Berkati berlimpah-limpah menurut kekayaan dan kemurahan Tuhan. Pekerjaan, keluarga, dan seluruh pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Saudara. Kita saksikan pengumuman melalui multimedia. Shalom jemaat ICC yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki bulan November dan di bulan November ini kita mendapat satu pesan, yaitu kita perlu memiliki batin atau jiwa yang sehat dalam menghadapi tantangan. Dunia penuh dengan tantangan, kehidupan kita tentu penuh dengan tantangan. Tetapi jangan khawatir, kita punya jiwa yang sehat, jiwa yang kuat untuk menghadapi segala macam tantangan itu. Bagaimana caranya kita memiliki jiwa yang sehat? Dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Apa maksudnya dibaharui? Dibaharui adalah manusia
batinia kita, jiwa kita disegarkan lewat penyembahan kita, lewat firman Tuhan, lewat kehidupan doa, lewat keintiman kita dengan Tuhan. Kalau kita melakukan itu semua, percayalah, saudara dan saya, kita akan memiliki jiwa yang sehat, siap untuk menghadapi segala macam tantangan, siap menghadapi segala macam ujian. Dan percayalah, setiap masalah atau tantangan itu diberikan Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk mengasah kerohanian kita, sehingga rohani kita, jiwa kita semakin diperkuat dan semakin diperkuat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Lucia Alfiana atas pelayanannya dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Untuk Sunday Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Freddy Zakaria. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Ibadah doa diadakan besok Rabu pukul 7 malam. Kami undang para wanita untuk hadir di ibadah Women in God, pada hari Sabtu pukul 5 sore. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan pengumuman tambahan melalui PS Stephen, kami persilakan. Ya, shalom Jumat Tuhan. Pertama, terima kasih Bu Evi untuk firman Tuhan. Tuhan berkati Bu ya, dan pelayanannya. Pengumuman yang pertama, kami mengundang seluruh jemaat TCC untuk hadir di dalam ibadah perayaan Natal GBI TCC Puri Mansion pada tanggal 17 hari Sabtu pukul 18 sore di tempat ini. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu lihat ini AC-nya nggak ada, ya memang sebelahnya ini lagi dibongkar ya, lagi direnovasi gedung sebelah. Nanti juga ini akan dibongkar. Ini tinggal gipsum yang menghalangi kita ini ya. Mudah-mudahan ini cepat selesai, kita doakan sehingga ini juga bisa dipakai untuk ibadah Natal. Dibongkar bukan karena Natal ya, tapi karena memang ini sudah program gereja ya, untuk tempat beribadah kita lebih luas lagi. Ya, doakan supaya khususnya tukang-tukang bekerja dengan baik, sehat mereka, semangat dalam bekerja supaya tidak menghalangi pekerjaan Tuhan ini. Itu aja hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau Allah sudah melawat menjamah setiap kami ya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang Engkau lewatkan. Kami mau pastikan setiap kami dijamah, dilawat dan diberkati oleh Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Pastor Evi ya Bapak, kiranya Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu dengan berkat-Mu berlimpah-limpah, penyertaan-Mu sempurna nyata dalam kehidupannya, sehingga apapun yang ia kerjakan, ia lakukan Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupannya. Tuhan berikan otoritas wibawa ilahi ada di dalam kehidupannya, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati keluarga besarnya, Kau berkati suami dan anak-anaknya Bapak. Kami percaya sukacita damai sejahtera Allah hadir di dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan untuk gembala sidang kami Tuhan, Pastor Daniel Supriyanto ya Bapak. Kiranya Engkau senantiasa memakai hamba-Mu Tuhan dengan lebih dahsyat dan luar biasa lagi ya Bapak. Kalau hamba-Mu ini Tuhan saat ini sedang menyampaikan kebenaran firman-Mu di GBI Cikupa ya Bapak. Kiranya Engkau senantiasa menyertai perjalanan pulang hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang senantiasa memakai hamba-Mu dengan dahsyat dan luar biasa. Bahkan Tuhan Engkau juga memberkati usaha bisnis pekerjaan dari hamba-Mu dengan berkat-Mu berlimpah-limpah ya Bapa. Istri dan anak-anaknya juga Engkau sertai yang berasal dari Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap para pengerja dan jemaat-Mu yang ada atas gereja-Mu Tuhan. Nantiasa Tuhan berkati mereka ya Bapa dengan berkat-Mu. Engkau Allah sumber segala berkat yang akan memberkati setiap bisnis usaha pekerjaan kami. Dan kami percaya apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami percaya Tuhan juga yang akan menghalau setiap sakit penyakit Tuhan yang ada di dalam tubuh kami ya Bapak, dan kami juga akan mendapatkan kesehatan, kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk pembangunan gereja-Mu Tuhan. Kalau gereja-Mu akan mengembang ke kiri dan ke kanan ya Bapak, kami percaya kalau Tuhan yang sudah memulainya, Engkau Allah yang akan mengakhirinya dengan cara-Mu yang ajaib dan sempurna Tuhan. Segala usaha, segala dana-dana Tuhan yang kami perlukan Tuhan, kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Allah yang akan memenuhi dan mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa negara Republik Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bangsa kami ada di dalam tangan-Mu, bangsa kami ada dalam pikiran-Mu, dan bangsa kami ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami percaya hujan pertobatan akan terjadi atas Indonesia, lawatan Tuhan akan terjadi atas bangsa Indonesia. Engkau juga berkati Tuhan Presiden dan Bapak Wakil Presiden kami ke dalam tangan-Mu, Pak Jokowi dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya mereka boleh bersama-sama Tuhan, bekerja sama Tuhan untuk membangun bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia boleh bangkit dari keterpurukan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, kekal untuk selama-lamanya. Dan kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu Tuhan pada siang hari ini melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah ke rumahmu, lakukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dan memberkati kita mulai saat siang hari ini, besok sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama katakan amin.